to hell kepada musuh-musuhku. Artinya, ke nerakalah wahai musuh-musuhku. Kata siapa? Itu bukan kata saya, namun itu kata Hotman Paris Hutapea yang geram terhadap musuh-musuhnya. Siapa musuh-musuhnya ini? Yaitu beberapa oknum-oknum pengacara yang menyerang dari sisi kehidupan pribadinya, yang menyerang dengan isu-isu murahan dan isu-isu rendahan. Hotman Paris berkata, jika mau menyaingi Hotman Paris, maka saingilah Hotman Paris dari segi atau dari sisi skill hukumnya. Jangan menyaingi Hotman Paris melalui isu-isu murahan, isu-isu yang tidak jelas. Dan saya lihat memang beberapa oknum-oknum pengacara yang menyerang Hotman Paris belakangan ini, itu juga sudah diungkap oleh Hotman Paris. Ternyata orang-orang yang bermasalah, bahkan ternyata orang-orang mantan narapidana. Saya jelaskan, oknum pengacara yang pertama yang memulai menyerang Hotman Paris terhadap kehidupan pribadinya, itu sudah dimulai dari Hotma Sitompul. Karena saat itu Hotma Sitompul sedang bermasalah dengan istrinya, yang pada saat itu istri Hotma Sitompul menggunakan jasa pengacara Hotman Paris. Disinilah mulai serang menyerang antara Hotma Sitompul dan Hotman Paris, sehingga berakhir kepada Hotma Sitompul melaporkan Hotman Paris ke Dewan Kehormatan Pradi Persi Oto Hasibuan atas dugaan pelanggaran kode etik. Yang oknum pengacara yang selanjutnya yaitu Profesor Dr. Oto Hasibuan, yang merupakan Ketua Umum Pradi yang ketiga kalinya atau calon Ketua Umum Pradi untuk seumur hidupnya. Dia juga menyerang kehidupan pribadi Hotman Paris. Dia menyindir kehidupan pribadi Hotman Paris di depan calon-calon advokat atau di depan acara advokat. Dan kita ketahui bersama bahwa Oto Hasibuan juga orang yang bermasalah. Di mana masalahnya? Masalahnya karena dia ini seperti orang yang haus akan jabatan atau akan kekuasaan. Karena demi mengakomodir hausnya kekuasaan Oto Hasibuan yang ingin menjabat ketua Pradi yang ketiga kalinya, mereka ini, Oto Hasibuan dan kroni-kroninya, sanggup merubah ADART, khususnya tentang periode kepemimpinan ketua umum. Dan ini juga orang yang bermasalah. Oknum pengacara selanjutnya yang bermasalah tapi juga menyerang kepribadian Hotman Paris adalah Dr. Rasman Arif Nasution. Dr. Rasman Arif Nasution ini, menurut Hotman Paris, dia ini mulai sakit hati kepada Hotman Paris karena klien Rasman Arif Nasution, yaitu Dr. Richard Lee, memutus kontrak kuasa hukum Rasman Arif Nasution. Kemudian Dr. Richard Lee ini berpindah menggunakan jasa hukum Hotman Paris. Dan Rasman Arif Nasution ternyata juga mantan narapidana. Dia pernah menjalani hukuman kurungan selama 3 bulan. Kalau saya tidak salah,
atas tindak pidana penganiayaan ringan. Pengacara selanjutnya yaitu Andar Situmorang. Kita lihat Andar Situmorang ini ngomongnya tidak jelas, kayak orang mabuk, badannya besar. Tapi itulah kayaknya skillnya atau jualannya. Ternyata Andar Situmorang ini juga mantan narapidana. Kasusnya ya cukup parah dan cukup memalukan, karena Andar Situmorang ini ternyata menggunakan ijazah palsu S1 hukum untuk dia menjadi seorang pengacara. Dan oknum pengacara terakhir yang juga bermasalah yang menyerang Hotman Paris Hutapea adalah seorang wanita yang berprofesi sebagai pengacara, anggota Pradi Persi Oto Hasibuan. Wanita ini tanpa tedeng aling-aling, secara sembrono, secara serampangan mengatakan Hotman Paris itu tidak bermoral, Hotman Paris biadab dan germo. Bahwa ternyata wanita oknum pengacara ini walaupun dia berperawakan sudah tua, namun ternyata dia juga baru jadi pengacara mungkin dalam jangka waktu 5 atau 6 tahun ini. Dan dia ini adalah bendahara DPC Pradi Kota Pekanbaru. Dan saya buka saja sedikit rahasianya. Saat ini DPC Pradi Kota Pekanbaru khususnya bahwa saat ini kondisi keuangan DPC Pradi Kota Pekanbaru, yang mana ibu ini menjabat sebagai bendaharanya, itu mengalami permasalahan. Permasalahannya seperti apa? Ternyata di DPC Pradi Kota Pekanbaru ini terdapat 2 rekening penerimaan DPC Pradi Kota Pekanbaru, yaitu rekening ibu ini sendiri, rekening bendahara, dan satu lagi rekening wakil bendahara. Ternyata permasalahannya, penanggulangan keuangan DPC Pradi itu malahan lebih banyak ditanggulangi oleh wakil bendaharanya. Yaitu biasanya wakil bendahara mengeluarkan uang pribadinya terlebih dahulu untuk menalangi berbagai kegiatan ataupun pembangunan di DPC Pradi Kota Pekanbaru. Kemudian nanti uang wakil bendahara ini dirembes atau diganti oleh DPC Pradi Kota Pekanbaru melalui bendaharanya, yaitu ibu inilah sebagai bendahara DPC Pradi Kota Pekanbaru. Jadi sudah jelaslah saya sampaikan satu persatu beberapa oknum-oknum pengacara yang menyerang kepribadian Hotman Paris Hutapea ternyata adalah oknum-oknum yang bermasalah, baik bermasalah terhadap psikologisnya, bermasalah dalam pengelolaan keuangan organisasi, maupun pernah menjadi narapidana. Oke, salam politician. Go to hell, ke nerakalah wahai musuh-musuhku, kata Dr. Hotman Paris Hutapea. Ciao.